Hai, perkenalkan nama saya Justina Yustri Nirwandadian dengan NIM 203030115 kelas C semester 2. Baik, video ini saya akan membagikan sebuah penjelasan mengenai 4 tokoh utama dalam teori sosiologi klasik, di mana tugas ini juga untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah teori sosiologi klasik. Dari keempat tokoh utama dalam teori sosiologi klasik itu, yang pertama Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu Auguste Comte. Bisa dilihat ya, sosok Auguste Comte itu seperti ini. Kemudian latar historis. Auguste Comte lahir di Montpellier, Perancis pada tanggal 17 Januari 1718. Memiliki nama asli Isidore Auguste Comte. Berasal dari keluarga bangsawan Katolik. Comte memiliki kisah cinta platonik dan tragis. Menikah dengan Caroline Massin, seorang pekerja seks. Kemudian ia bercerai pada 1842. Ia kemudian menikah dengan Claudine de Flans, namun pernikahan tersebut tidak berumur lama. Claudine dan de Flans meninggalkan dunia karena sakit. Kehidupan pribadi Comte sebagai pemikiran besar dilingkupi kemiskinan. Ia dikenal sebagai sosok emosional dalam persahabatan. Comte juga kerap terlibat konflik dalam persoalan cinta. Percobaan bunuh diri pun pernah dia lakukan oleh tokoh kunci sosiologi ini. Comte meninggal dunia pada usia 59 tahun pada 5 September 1857. Latar ilmiah. Pada tahun 1814 sampai 1817, Comte belajar di Sekolah Politeknik di Paris. Pada tahun 1817, dia diangkat menjadi sekretaris Saint-Simon. Kemudian Comte menempuh pendidikan di École Polytechnique dan mengambil jurusan kedokteran di Montpellier. Comte juga pernah memberi les matematika dan menjadi murid sekaligus sekretaris Saint-Simon. Comte melihat adanya sebuah perbedaan yang mencolok antara agama Katolik yang dianut dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa, sehingga ia terpaksa meninggalkan Paris. Kemudian pada bulan Agustus 1817, ia menjadi murid sekaligus sekretaris dari Clown Henry de Roy Comte de Saint-Simon yang kemudian membawa Comte masuk ke dalam lingkungan intelektual pada tahun 1824. Comte meninggalkan Saint-Simon karena ia merasa ada ketidakcocokan. Karya ilmiah Comte. Selama karir intelektualnya, Comte menghasilkan banyak karyanya, antara lain System of Positive Politics, The Scientific Labour Necessary for Reorganization of Society 1882, kemudian The Positive Philosophy, 6 jilid 1830 sampai 1840, dan kemudian Subjective Syntaxis 1820 sampai 1903. Konsep penting Comte. Konsep penting Comte terkenal adalah penyebaran sejarah perkembangan sosial atau peradaban manusia. Teori Comte tersebut membagi fase perkembangan peradaban menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu tahap teologi sebelum 1300. Pada fase ini manusia belum menjadi subjek bagi dirinya sendiri dan sangat tergantung pada dunia luar. Misalnya contoh, kesuburan panen seseorang petani tergantung kemurahannya Dewi Sri. Ini bisa terlihat pada konteks mitologi Indonesia. Yang kedua adalah metafisika. Pada tahap ini manusia atau masyarakat mulai menggunakan nalarnya kecenderungan spekulasi yang belum melalui analisis empirik. Misalnya contohnya nalar masyarakat mengalami kesusahan sebagai takdir semata. Tahap ketiga, positivistik. Ini adalah tahap modern di mana manusia atau masyarakat menggunakan nalarnya menjadi subjek dan memandang yang lain sebagai objek. Pada tahap ini semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Konsep penting lain Comte membagi masalah sosiologi menjadi 2 tahap, yaitu ranah sosial yang statis dan ranah sosial yang dinamis. Tokoh penting yang kedua yaitu Emile Durkheim. Bisa lihat ya gambarnya. Latar historis.
Emile Durkheim. Emile Durkheim lahir di Epinal, Prancis 15 April 1858. Ia keturunan pendeta Yahudi dan ia sendiri belajar untuk menjadi pendeta atau rabi. Tetapi ketika berumur 10 tahun, ia menolak menjadi pendeta. Sejak itu perhatiannya terhadap agama lebih bersifat akademis ketimbang teologis. Ia bukan hanya kecewa terhadap pendidikan agama, tapi juga pendidikan masalah kesusitaraan dan estetika. Durkheim mendalami metodologi ilmiah dan prinsip moral yang diperlukan untuk menuntun kehidupan sosial. Durkheim meninggal pada 15 November 1917. Durkheim meninggal pada 15 November 1917 sebagai seorang tokoh intelektual Prancis yang tersohor dan dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Latar ilmiah Durkheim. Durkheim sangat tertarik akan pendidikan. Hal ini sebagian karena ia secara profesional dipekerjakan untuk melatih guru. Ia menggunakan kemampuannya untuk menciptakan kurikulum untuk mengembangkan tujuannya untuk membuat sosiologi yang diajarkan seluas mungkin, lebih luas lagi. Durkheim tertarik pada bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk memberikan kepada warga Perancis semacam latar belakang sekuler bersama yang dibutuhkan untuk mencegah anomi dalam masyarakat modern. Dengan tujuan inilah ia mengusulkan pembentukan kelompok profesional yang berfungsi sebagai sumber solidaritas bagi orang dewasa. Karya ilmiah Durkheim, yakni setelah terbitnya The Structure of Social Action 1973, karya Tal Persson dalam bidang filosofi, sosiologi, pendidikan, antropologi, dan pendidikan religi. Konsep-konsep penting Durkheim. Yang pertama, solidaritas sosial. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang pertama, solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama yang menuju pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu. Ciri khas yang penting dari solidaritas mekanik adalah bahwa solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas serupa itu mungkin kalau pembagian kerja bersifat sangat minim. Yang kedua, solidaritas organik. Ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling tergantungannya itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerja yang mungkin dan juga mengarahkan pertambahnya perbedaan di kalangan individu. Durkheim mempertahankan bahwa kuatnya solidaritas organik ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat solidaritas organik dan memilihkan daripada yang bersifat represif. Tokoh utama yang ketiga yaitu Max Weber. Bisa dilihat ya foto Max Weber sebagai berikut. Latar historisnya, Maximilian Weber lahir di Erfurt, Jerman 21 April 1864 dan berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya seorang birokrat yang kedudukan politiknya relatif penting dan menjadi bagian dari kekuasaan politik yang mapan dan sebagai akibatnya menjauhkannya dari setiap aktivis dan idealisme yang memerlukan pengorbanan pribadi atau yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kedudukan dalam sistem. Ibu Max Weber seorang Calvinis yang taat. Wanita berupaya menjalani kehidupan prihatin tanpa kemenangan seperti menjadi dambaan suaminya. Perbedaan kepentingan antara kedua orang tuanya Perbedaan mendalam antara kedua orang tuanya menyebabkan dampak besar terhadap Weber. Weber kecil berhadapan dengan suatu pilihan yang tidak jelas. Mula-mula ia memilih orientasi hidup ayahnya, tetapi kemudian tertarik dan makin mendekati orientasi ibunya. Apapun pilihan, ketegangan yang dihasilkan oleh orang tuanya hanya berpengaruh negatif terhadap jiwa Weber itu sendiri. Latar ilmiah. Maximilian Weber adalah seorang ahli politik,
ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman, yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan. Meski ia sering menulis di bidang ekonomi, karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Dalam karyanya yang terkenal lainnya itu Politik as a Vocation Weber, penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik barat modern. Konsep-konsep penting Weber. Tindakan sosial. Jika tindakan sosial harus mengerti dalam hubungannya dengan arti subjektif yang terkandung dalamnya, maka perlu metode untuk mengerti arti subjektif secara objektif dan analitis. Dalam keadaan tidak mengerti arti subjektif secara objektif dan analitis, dalam keadaan tidak ada metode seperti itu. Kritik terhadap berbagai pendekatan subjektif benar yang menyatakan bahwa aspek pengalaman individu tidak dapat diamati, tidak dapat dimasukkan untuk analisis ilmiah mengenai perilaku manusia. Namun bagi Weber, konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisis yang objektif dan merupakan dasar pembandingan jenis tindakan sosial yang berbeda. Lanjutannya yaitu biokrasi. Menurut Weber bahwa otoritas legal rasional diwujudkan dalam bentuk biokrasi. Analisis Weber sang terkenal mengenai organisasi biokrasi berbeda dengan sikap yang umumnya terdapat di masa kini, yang memusatkan perhatiannya pada biokrasi yang tidak efisien, boros, dan tampaknya tidak rasional lagi. Sebaliknya, dalam pembandingan biokrasi dengan bentuknya administrasi tradisional kuno yang didasarkan pada keluarga besar dan hubungan pribadi, Weber melihat biokrasi modern sebagai suatu bentuk organisasi sosial yang paling efisien, sistematik, dan dapat diramalkan. Keempat, sosiologi utama teori sosiologi klasik yaitu Karl Marx. Seperti terlihat di slide. Latar historisnya. Marx lahir pada 5 Mei 1818 di kota Train, wilayah Jerman yang saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rheinland-Pfalz, kerajaan Prancis, yang dilahirkan dalam kondisi keluarga menengah. Marx merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Meski berasal dari keluarga keturunan Yahudi, pada tahun 1816 sang ayah bernama Hendrik Marx memutuskan untuk dibaptis. Setelah sang ayah wafat, sang ayah Hendrik Marx merupakan seorang aktivis reformasi pasca masanya. Keputusan Hendrik untuk memeluk agama Kristen ini pun tak lepas dari peraturan pada tahun 1815 yang melarang orang Yahudi menduduki posisi krusial di masyarakat. Karl Marx sendiri baru dibaptis pada usia 6 tahun beserta saudaranya. Meskipun kota Katolik, tetapi pengaruh gagasan liberal lebih mudah masuk karena letaknya yang berbatasan dengan Perancis. Sampai usia 13 tahun, Marx belajar di sekolah Jesuit Friedrich Wilhelms Gymnasium Train. Kepseknya merupakan teman sang ayah yang juga berpandangan liberal. Latar ilmiah karyanya. Setelah Marx menikah dengan Jenny, mereka pindah ke Paris. Di kota itu Marx bertemu dengan Friedrich. Mereka adalah penulis kemudian menjadi rekan dan sahabatnya. Karya pertama mereka adalah The Holy atau Keluarga Suci pada tahun 1845. Tak hanya itu, Marx dan Engels punya banyak karya. Yang pertama, tesis tentang Friedrich Marx 1845. Yang kedua, Kemiskinan Filsafat Marx 1847. Yang ketiga, Kerja Upahan dan Kapital Marx 1847. Yang keempat, Manifesto Partai Komunis
Marx dan Engels 1848. Yang kelima, upah, harga, dan lapa, Marx 1865. Keenam, masalah kerumunan, Engels 1872. Dan terakhir, kapital 1, kapital 2, kapital 3, Marx 1867 sampai 1894. Konsep-konsep penting Karl Marx. Yang pertama, materialisme historis adalah sejarah dialektik dalam proses kerja dan lagu perkembangan ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Dalam pandangan ini, bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan sosial mereka. Yang menentukan kesadaran mereka adalah kesadaran sosial manusia merupakan produknya. Hal ini berarti manusia ditentukan oleh produksi maupun cara mereka berproduksi. Yang cara manusia berpikir ditentukan oleh cara ia bekerja. Oleh karena itu, kita tidak perlu memperhatikan apa yang dipikirkan manusia, tapi cukup melihat bagaimana cara ia bekerja. Terima kasih dan sampai jumpa.